menjaga diri dari segala macam yang menimbulkan syak atau sangka. Ya. Nah, kayak ceritanya sama itu Uwais Al-Qarni yang terkenal, bahkan namanya juga disebut oleh Nabi. Tapi nggak sempat karena tempatnya jauh dari Yaman, Nabi di Madinah. Ya. Seandainya ketemu sekali saja menyatakan syahadat di hadapan Nabi SAW, ya sudah sah menjadi seorang sahabat. Ya. Tapi ini takdir Allah Taala dan tidak berarti bahwa kalau di kalangan tabi'in kualitasnya misalkan harus selalu kalah dengan sahabat, tidak selalu. Ya. Betul ada keutamaan umum seperti yang disebutkan Nabi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Itu betul. Ya. Itu keutamaan umum, keutamaan menjadi sahabat dan dibandingkan dengan generasi setelahnya. Tapi kalau kualitas pribadi, kualitas individu, nggak harus kalah. Misalkan orang secerdas Imam Asy-Syafi'i, itu kan masih belakangan, bukan tabi'in awal juga, ya. Masih termasuk tabi'in Imam Syafi'i. Tapi ilmunya Imam Syafi'i ini, apakah ada di zaman sahabat? Ada seorang sahabat misalkan yang sekelas Imam Syafi'i? Enggak semua. Ya. Jadi kalau kualitas pribadi, kualitas individu ini tidak dibatasi oleh masa. Ya. Itu dia. Sahabat utama, betul. Kenapa utama? Karena mereka hidup di masa Nabi SAW, ketemu masa Nabi, kemudian mendapati Al-Quran turun, ya itu keutamaan mereka. Dipuji oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan pahala. Tapi tidak menutup kemungkinan otak, akal dan segala macam dari orang-orang setelahnya harus selalu kalah, tidak. Ya, begitu. Termasuk bapak kita Ahmad bin Qais. Dia seorang tabi'in. Karena ketika sudah, bahkan gini, Nabi mengutus seorang sahabat untuk menyeru Bani Tamim ini. Bani Tamim itu Najd, ya. Datang utusan mengajak kita untuk memiliki akhlak mulia, melarang kita dari akhlak tercela. Kenapa harus ragu? Ya. Sudah jawab saja. Itu masih kecil, masih muda, ya. Usia masih ya 10 tahun, 12 tahun itu masih muda lah. Di antara kita kayak gini mungkin ada adik-adik kayak gini ya masih muda, tapi dia yang punya suara. Pak, kenapa sih ragu Pak? Ayo ini, ya. Nah ini dicatat oleh sahabat yang mengajak itu, yang menjadi utusan Nabi tadi. Dilaporkan kepada Nabi. Semuanya diam, Nabi saling pandang, saling menunggu sampai ngomong. Tapi ada anak muda, anak kecil, langsung ngomong begini. Didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi didoakan dari jauh. Setelah begitu persiapan, mereka ingin setelah tadi kan datang utusan ke kampung mereka. Nah, mereka ingin membalas ziarah kunjungan itu, menyatakan ketundukan, menyatakan Islam di hadapan Nabi. Ternyata orang-orang enggak ingat ada si anak kecil ini, ya. Jadi mereka sudah terburu-buru jalan. Anak ditinggal, walaupun sedang sibuk mempersiapkan diri juga. Itulah yang membuatnya tertinggal, tidak mendapati Nabi SAW. Anak kecil zaman dulu telepon, aku ketinggalan, enak zaman sekarang. Kalau dulu terus kendaraan juga jauh dari daerah Najd, ya, daerah Irak ke Madinah, itu luar biasa. Baik, walhasil Islamnya dikenal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nabi wafat, ya udah nggak pakai lagi putih, gitu ya. Terus ada lagi muncul nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Dia mana? Ini tangganya atau dekat wilayahnya si Ahmad itu, satu kampungnya dengan Ahmad, gitu. Bahkan di awal munculnya Ahmad termasuk pembela atau sahabatnya Musailamah. Dia bapaknya maksud sebelum masuk Islam, gitu ya. Jadi tahu rahasianya dengan akalnya saja sebelum masuk Islam, mengetahui bagaimana Musailamah yang mengaku Nabi itu sudah paham. Dari mana? Dari tutur bicaranya, dari kualitas omongannya. Ketika misalkan Musailamah
menirukan Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu ada surat gajah. Nah, ini si Musailama ngaku ya datang surat ke saya namanya surat kata. Surat kata. Wadidda, wal-mamduran, kamatidda, dan lain-lain ya. Ain ma'abus sama, lucu aja. Nah orang Arab diceritain, kalau saya dapat wahyu, apa surat tentang kata dibacakan. Ahnaf aja ketawa gitu. Gak ada ya sudah. Ahnaf dengan fitrahnya nggak ikut-ikut. Justru tadi menyatakan masuk Islam, tertarik dan bahkan mempengaruhi pemikiran para tetua kabilah Tamim tadi. Kenapa harus berat-berat? Ini ngajak untuk berakhlak yang mulia, untuk perilaku, keberanian, kejujuran, apalagi penghormatan dan segala macam. Itu mereka sudah kenal sebelum saat Islam turun. Nah Islam bukan mengganti semua, yang baik tetap diajarkan, diadu. Yang dilarang oleh Islam adalah yang buruk-buruk saja. Nah atas desakan itu kemudian akhirnya para ketua dari kabilah Tamim bersiap-siap tadi menyatakan diri tunduk kepada pemerintah Islam, dan kesempatan bagi Ahnaf muncul di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah ke Madinah. Datang ke Madinah, setiap orang diminta. Nabi mengatakan, tolong utus 10 orang mewakili kabilah masing-masing menghadap saya untuk menyampaikan apa masalahnya. Salah satu yang dipilih Ahnaf, masih mudah dipilih. Ya. Dari 10 orang Bani Tamim, semuanya cuman mengatakan kami yakin Khalifah sudah mengetahui keadaan kami. Begitu kan? Kecuali Ahnaf langsung menjelaskan. Ahnaf bicara, wahai Amirul Mukminin, penduduk Mesir, pasukan kaum muslimin yang antum utus ke Mesir, mereka datang ke Mesir, negeri Fir'aun. Di situ ada kemajuan, ada kebudayaan, ada kekayaan segala macam, sehingga mereka nggak soal dalam hal itu. Yang antum kirim ke Syam, mereka datang ke wilayah tadi yang dikuasai oleh Romawi. Kebudayaannya, kekayaannya, kemajuannya, kemakmurannya, sosial ekonominya terjamin. Yang antum kirim ke Basra, ke ini ya, mereka menempati wilayah yang tadi dikuasai oleh kekaisaran Persia, Sirah, dengan kebun-kebunnya ya dan segala macam. Nah, sedangkan yang antum kirim ke kami ini negeri, satu ujungnya batasan dengan hujan, air laut apa itu mati atau nggak bisa diminum. Yang satunya adalah padang pasir, jadi ujungnya kami dikelilingi oleh daerah yang tandus kering. Maka tolong perintahkan gubernur Anda di wilayah kami untuk menggali sungai supaya manusia bisa minum, ternak-ternak bisa minum, perkebunan bisa maju, ya kan? Itu masih anak muda begitu. Makanya langsung Umar bin Khattab bilang sama 9 orang yang lain, kenapa nggak ada yang bilang seperti anak ini? Itu kan sudah menandakan kecerdasannya, wawasannya luas, dan ucapannya yang fasih, gitu ya. Bahasanya runtun, tingkat kemampuan yang luar biasa. Maka akhirnya termasuk ketika mau sudah berpamitan, yang lain dikasih hadiah sama Khalifah. Biasa itu datang bersih dikasih hadiah, ya sekantong uang kontong. Giliran Ahnaf nolak, saya cukup dengan yang saya sampaikan. Kalau Anda memerintahkan untuk menggali sungai, mengadakan pengairan di wilayah kami, sudah cukup. Saya nggak butuh untuk pribadi. Akhirnya Umar mengatakan,
udah kalau begitu kamu tinggal di sini 1 tahun. Yang lain pulang. Ahnaf diambil atau ditahan oleh Khalifah Umar 1 tahun diajari penuh. 1 tahun selalu menghadiri majelis Umar. Makanya dikatakan guru utamanya siapa? Umar Al-Faruq radhiyallahu taala. Jadi anak cerdas berguru kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat yang dikenal dengan kemampuan akalnya, keadilan dalam keputusannya, kemudian siasat atau strateginya dalam berpolitik, kemajuan perluasan wilayah Islam itu kan luar biasa terjadi di masa Umar bin Khattab. Padahal nggak lama. Umar bin Khattab ini kalau nggak salah cuma 4 tahun. 4 tahun memerintah. Tapi isinya adalah futuhat Islamiyah. Akhirnya Islam dari mulai perbatasan Cina, Mongol sampai perbatasan Rusia hingga Afrika.